Halo semua, berjumpa lagi di session kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat suatu topik yang belakangan ini viral lagi ya di media massa, terutama media sosial. Dan ini menyangkut suatu pemberitaan yang tidak baru sebetulnya. Jadi pemberitaan ini sudah ada tahun lalu dan memancing banyak reaksi dari masyarakat. Ini adalah artikel dari bulan Juni tahun 2022 oleh BBC News. Dan ini tentang seseorang yang bernama Pak Arianto Misel ini yang mengklaim menemukan suatu alat yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Nah, ini kemudian dianggap cukup fenomenal sehingga oleh media diangkat menjadi suatu pemberitaan dan cukup viral ya untuk beberapa minggu, memancing komentar dari masyarakat. Saya sendiri sebetulnya tidak terlalu tertarik mengikutinya pada saat itu karena ketika melihat bahwa ini adalah alat yang diklaim mengubah air menjadi bahan bakar, buat saya bukan sesuatu yang baru karena dalam mungkin 30-40 tahun terakhir ini sudah banyak juga berita-berita serupa ya, tidak saja di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, itu bisa di Google dan dicari berita-berita semacam itu ya. Tahun lalu karena cukup viral, kemudian pihak media itu mengundang beberapa pihak untuk memberikan opini terhadap alat yang dibikin oleh Pak Arianto ini. Salah satu yang diundang oleh media itu adalah dari pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, ini wawancara oleh Kompas TV ya terhadap salah satu peneliti dari BRIN. Yang intinya sebetulnya kesimpulannya adalah bahwa BRIN tidak melihat ini sebagai sesuatu yang baru. Dan itu adalah poin yang penting dan saya setuju dengan poin itu. Dan poin yang berikutnya adalah bahwa BRIN tidak merasa perlu terlibat dalam pengembangan alat ini. Komentar itulah kemudian yang memancing reaksi dari masyarakat yang mengatakan bahwa BRIN ini tidak mendukung karya orang Indonesia, tidak mendukung inovasi dan segala macam ya. Tapi kemudian berita itu menghilang, tapi minggu lalu itu muncul lagi berita tentang Nikuba ini. Nah, ini adalah dari Metro TV ya, di mana diberitakan bahwa Pak Arianto ini diundang oleh pihak pabrikan mobil dari Italia untuk datang ke sana, kemudian mempresentasikan alatnya ini, dan inilah kemudian yang menimbulkan narasi baru jadinya ya. Jadi alat ini dianggap selama ini ditolak oleh pemerintah Indonesia, tapi kok sekarang malah dihargai oleh pihak asing, yaitu narasi yang baru ya. Pabrik apa saja di Italia itu yang mengundang beliau ini, saya tidak tahu secara persis, tapi yang disebutkan oleh media itu ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Ducati. Nah, saya tidak tahu seakurat apa informasi itu, tapi sempat dikabarkan bahwa pihak pabrikan mobil ini sudah menekan kontrak dengan Pak Arianto Misel. Nah, saya tidak tahu juga sumber informasi itu dari mana, apakah dari Pak Arianto sendiri, ataukah dari media massa saja yang berinisiatif menyebutkan istilah kontrak itu ya. Tapi belakangan kita ketahui ternyata belum kontrak, hanya perjanjian, hanya kesepakatan untuk membina kerjasama ke depannya. Ini berita yang terbaru ini tanggal 10 ya, hari Senin kemarin. Yang intinya melaporkan bahwa Pak Arianto ini pada intinya tidak puas dengan kunjungan tersebut. Menurut beliau di sana itu dia hanya diminta untuk menjelaskan alat ini seperti apa, kemudian diminta untuk mengajarkan cara membuatnya kepada pihak Italia itu. Nah, tapi yang membuat beliau kecewa ternyata tidak ada pembicaraan mengenai kompensasi. Ya artinya beliau merasa
tidak dibayar layak lah, begitu ya. Jadi itu hasil dari kunjungan beliau, dan kemudian ternyata yang membuat beliau lebih kecewa lagi, katanya ternyata ada pihak dari BRIN yang hadir dalam meeting tersebut. Sedangkan menurut Pak Arianto itu, dia sudah dikritisi habis lah oleh pemerintah. Dalam bahasanya beliau ini sudah dibantai habis ya. Jadi beliau merasa tidak butuh dukungan pemerintah. Jadi demikian ya narasi yang berkembang. Nah ini kemudian memancing reaksi masyarakat lagi. Kembali masyarakat tuh ya menyemangati Pak Arianto, sekaligus juga mengkritisi pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BRIN ya. Jadi dikatakan bahwa BRIN itu tidak mendukung. Nah ini sebetulnya alat ini alat apa ya? Jadi saya akan coba menjelaskan ya. Sebetulnya prinsip kerjanya itu sederhana dan ini sudah dikenal sudah lama. Jadi prinsipnya ini sendiri tidak baru. Ya, jadi sekali lagi prinsipnya ini tidak baru. Ini bahkan sering dilakukan di praktikum di sekolah-sekolah ya. Di SMA atau mungkin juga di SMP. Jadi bagi mereka yang belajar IPA itu mungkin pernah melakukan ini di sekolah. Ini adalah proses yang disebut elektrolisis. Jadi elektrolisis itu adalah proses yang memecahkan molekul air dari H2O yang adalah cairan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi molekulnya itu dipecah ya menjadi atom hidrogen dan atom oksigen. Dan setelah dipecah itu menjadi gas, hidrogennya gas, oksigennya gas. Nah, ini bisa ditampung ya, bisa ditampung disimpan. Hidrogen itu adalah gas yang mudah terbakar. Demikian juga oksigen. Oksigen dibutuhkan dalam pembakaran. Jadi kalau kedua gas ini kemudian dibakar, ya dia akan cepat bereaksi dan itu akan memberikan tenaga, intinya begitu ya. Nah, prosesnya sendiri simple sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah air di dalam wadah, kemudian kita masukkan apa yang disebut elektroda. Nah, elektroda ini adalah intinya pengantar listrik ya. Ini biasanya terbuat dari logam, bisa baja, bisa besi, bisa tembaga. Intinya pengantar listrik yang baik. Nah, elektroda ini kemudian dihubungkan dengan sumber listrik, biasanya baterai. Ya, satu elektroda ke sisi positif, satu elektroda ke sisi negatif. Nah, kemudian mengalirlah listrik itu ya. Nah, air ini kita ketahui sebagai penghantar listrik juga. Jadi elektron atau listrik yang mengalir itu lewat elektroda ini kemudian bisa mengalir juga melalui air ini. Waktu mengalir inilah dia akan memecahkan molekul itu menjadi gas hidrogen dan oksigen. Nah, prinsipnya sederhana sebetulnya. Nah, sudah banyak orang mencoba menciptakan alat pembangkit hidrogen atau pencipta hidrogen atau hydrogen generator dengan memakai prinsip ini. Tapi kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, aspek apa saja yang bisa dimodifikasi? Ya, satu adalah kapasitasnya, kapasitas wadah ini, mau 1 liter, 2 liter, atau 3 liter, bahkan 10 liter. Kedua adalah elektrodanya ini, ya. Tidak mesti 2, bisa 10, bisa 20, bisa 50. Jadi makin banyak elektrodanya ini, makin cepat prosesnya. Kemudian bahan yang dipakai sebagai elektroda. Ya, tadi saya sudah sebutkan bisa tembaga, bisa besi, bisa baja, atau yang lain-lainnya. Ya, mungkin sudah banyak yang mencoba bermacam-macam juga ya. Nah, kemudian yang bisa dimodifikasi juga adalah airnya ini sendiri. Jadi kalau cuma hanya air saja, memang terjadi elektrolisis, tapi prosesnya tidak terlalu cepat. Untuk mempercepat itu biasanya mesti ditambahkan katalis di dalamnya. Yang paling mudah itu pakai garam. Jadi kalau ditambahkan garam, itu proses mengalirnya listrik itu lebih cepat. Tapi ada resikonya. Resikonya adalah bahwa garam itu, air garam bertemu dengan logam, tentunya akan menimbulkan karat.
di logam itu. Jadi kalau dipakai baru sebentar sudah terjadi karat di sini, sehingga logamnya mesti diganti yang baru. Bisa juga memakai baking soda. Ya, ini yang sering saya pakai dulu ketika saya masih suka mengutak-utik alat seperti ini ya. Tapi dari pengalaman saya, kalau pakai baking soda itu airnya cepat menjadi keruh. Ya, dia keruh, bahkan saking keruhnya itu bisa seperti menjadi kayak lumpur ya. Lumpur itu menempel di elektrodanya ini, kemudian membuat prosesnya itu jadi berhenti karena elektrodanya sudah tidak bisa mengalirkan listrik lagi ya karena tertutup lumpur gitu ya. Nah, itu aspek-aspek yang bisa dimodifikasi oleh siapapun yang ingin membuat alat berdasarkan prinsip ini. Ya mungkin itulah yang diutak-utik oleh Pak Arianto sehingga dia memiliki versinya yang disebut Nikuba. Nah, dari salah satu wawancara yang saya dengar yang dilakukan terhadap beliau, itu beliau secara gamblang mengatakan bahwa yang membuat alatnya itu berbeda adalah di katalis yang dipakai ini. Jadi beliau membuat racikan sendirilah katalis yang dipakai di air ini. Nah, kita tidak tahu apa yang dipakai karena beliau tentunya tidak bersedia membuka ya. Nah, ini salah satu video YouTube yang memberikan tutorial bagaimana menciptakan alat yang serupa dengan itu. Dan banyak sekali video seperti ini di YouTube ya. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu menarik ya dari segi ilmu pengetahuannya, ini sesuatu yang mendasar. Tapi saya tertarik justru melihat reaksi dari publik ya, komentar-komentar publik. Nah, di sini saya tertarik untuk fokus ke beberapa komentar itu yang saya lihat memiliki apa yang disebut logical fallacy, atau yang dalam bahasa Indonesianya sesat pikir, atau saya lebih senang menyebutnya sesat nalar. Yang disebut logical fallacy itu banyak jenisnya. Yang saya perlihatkan di sini hanya sebagian saja, masih banyak yang lain ya. Ada yang disebut straw man, ada false cause, slippery slope, ad hominem, dan lain sebagainya. Dan ini tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Biasanya dalam satu argumentasi itu, kalau terjadi logical fallacy, itu seringkali merupakan kombinasi dari beberapa logical fallacy ini. Ya. Nah, mari coba kita lihat satu persatu untuk kasus Nikuba ini. Logical fallacy apa aja yang menurut pendapat saya ada dalam komentar-komentar dari masyarakat ya. Yang pertama itu dari pemakaian istilah penemuan atau penemu. Menurut saya ini adalah suatu klaim yang terlalu bombastis ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, prinsip kerja alat semacam itu sebetulnya tidak baru. Itu usianya sudah 100 tahun sudah lebih. Ya. Nah, Nikuba ini hanya modifikasi dari prinsip tersebut. Tapi media massa kemudian memakai istilah penemuan yang seakan-akan menimbulkan kesan bahwa ini sesuatu yang fenomenal, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena istilah penemuan kan itu ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini kemudian menciptakan mindset di masyarakat yang tidak familiar dengan proses elektrolisis. Ya, kemudian air jadi bahan bakar itu kan sesuatu yang terkesan fenomenal. Jadi kalau disebut penemuan, segelintir masyarakat merasa ini sesuatu yang wah, ini sesuatu yang harus diperhatikan banget kan gitu ya. Jadi dari pemilihan katanya yang dipakai dalam judul artikel aja sudah mengandung fallacy. Ini yang disebut equivocation atau penggunaan istilah yang berlebihan, bombastis. Topiknya itu disamarkan. Jadi sesuatu yang biasa kemudian terkesan menjadi luar biasa. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa dari komentar itu sendiri ya. Yang pertama, tantangan anak bangsa untuk berkembang adalah diremehkan oleh bangsa sendiri. Persis yang disampaikan pemimpin bangsa, mengusir penjajah negara asing jauh lebih mudah dibandingkan lawan penjajahan bangsa sendiri.
Kita lihat yang kedua ya. Sebenarnya anak bangsa banyak yang kreatif, tapi sayang negara yang tidak kreatif. Semoga Indonesia kedepannya menjadi negara yang maju, memajukan anak bangsa. Itulah oknum-oknum pejabat yang bersangkutan tidak akan pernah mau menghargai karya anak bangsa. Mereka lebih bangga dan percaya jika itu hasil karya orang asing. Oknum-oknum kayak gini yang harus dibinasakan. Jadi kita lihat ada equivocation juga di dalam sini ya. Itu adalah istilah karya anak bangsa nih ya. Karya anak bangsa. Ya memang benar ini Pak Arianto itu anak bangsa dan itu karyanya. Tapi topiknya kan bukan itu. Ya, topiknya adalah yang namanya Nikuba ini. Nikuba itu memang benar karya anak bangsa, tapi kan intinya bukan itu. Nikubanya itu sendiri baru atau tidak baru. Kemudian efisien atau tidak efisien, kan itu intinya. Nah, itu satu ya, ada equivocation. Kemudian kita lihat ya, di sini komentar ini tidak membahas alatnya itu sendiri, tapi justru membahas karakter. Ya, dalam hal ini karakter negara. Ya, dianggap meremehkan hasil karya anak bangsa. Itu kan bicara karakter ya. Kemudian negara tidak kreatif. Itu kan karakter ya. Tidak ada kaitannya dengan teknologinya itu sendiri. Nah, ini yang lebih tajam ini, oknum-oknum pejabat yang bersangkutan. Ya, jadi istilah oknum itu kan memberikan konotasi negatif ya. Jadi ini argumentasi yang tidak fokus ke pembahasan, tapi justru menyerang karakter orang yang tidak setuju. Ya, ini disebut ad hominem. Ya, jadi suatu teknik menghindar ya dengan menyerang pribadi orangnya gitu loh. Karakter orangnya, bukan topik pembicaranya itu sendiri. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Karya anak bangsa yang luar biasa. Nah, sekali lagi kita lihat equivocation di sini ya. Pemakaian istilah fenomenal, tapi tidak berkaitan dengan, dalam hal ini dengan alat itu sendiri. Bila di negara sendiri tidak dihargai, lebih baik dijual di luar negeri saja, lebih baik dipatenkan. Jangan kaget kalau bangsa ini lebih senang beli produk di luar negeri daripada produk anak negeri sendiri. Padahal ujungnya produk dari anak negeri sendiri. Bravo Bapak Michel penemu Nikuba. Nah, ini jangan kaget kalau bangsa ini lebih senang beli produk di luar negeri. Jadi, kalau pemerintah tidak menghargai Nikuba ini, nanti kita tidak akan beli lagi loh produk-produk dalam negeri. Nanti bangsa ini akan beli produk yang luar negeri. Jadi ini menarik terlalu jauh. Ya, dari satu scope yang kecil, kemudian mencoba menciptakan suatu akibat yang tidak baik di kemudian hari. Ya, ini disebut slippery slope. Ya, jadi menarik akibatnya terlalu jauh. Ya, dalam sehari-hari mungkin saya bisa kasih contoh, misalnya orang tua yang mengingatkan anaknya untuk tidur cepat ya. Ayo tidur cepat, kalau kamu tidak tidur cepat, besok pagi bangunnya terlambat. Kalau bangunnya terlambat, nanti tidak sarapan. Kalau tidak sarapan, nanti di sekolah lapar, kemudian mengantuk karena kurang tidur, kemudian tidak bisa belajar dengan baik, nanti ulangannya jadi jelek. Jadi dari satu peristiwa, tidur jam berapa, itu bisa mengakibatkan nanti ulangannya tidak bagus begitu. Ya, ini menarik terlalu jauh, itu yang disebut slippery slope. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Teori dipelajari hingga dikuasai agar kita tidak mengalami kegagalan. Tetapi penguasaan teori dan kepercayaan berlebihan pada kebenaran teori yang ada juga bisa menutup kreativitas untuk terus mencoba. Bukankah banyak hal yang dulu tidak terpikirkan menjadi kenyataan, contoh logam yang bisa terbang atau pesawat. Penemuan baru bisa muncul jika para ilmuwan atau peneliti mau selalu menggugat teori-teori yang sudah ada tanpa lelah. Mungkin banyak orang Indonesia telah menemukan suatu inovasi dan tidak dipublikasikan. Mengapa? Karena malas berdebat dan mencegah kerugian atau masalah yang mungkin akan timbul. Kalimatnya sendiri tidak salah ya, tapi tidak ada relevansinya dengan Nikuba.
Di sini disebutkan logam sebagai contoh memang. Tapi ini kan menggeser fokus ya dari alat ini sendiri ke hal-hal yang lebih umum. Ya tidak ada kaitannya sebetulnya dengan teknologi atau alat yang diklaim ini ya. Nah ini disebut sebagai red herring. Herring itu sejenis ikan ya. Rasanya di Indonesia tidak ada, ini adanya di Eropa ya, red herring. Dan red herring itu tidak ada, herring berwarna merah itu nggak ada. Gitu. Jadi tidak relevan lah intinya ya. Jadi argumentasi ini diberikan kepada argumentasi yang tidak relevan dengan topik. Jadi bisa disebut ini pengalihan isu juga barangkali ya. Ini setidaknya ini yang saya tangkap ya. Tentu saja mungkin ada yang tidak setuju, tapi silakan bebas saja berpendapat. Nah kita lihat lagi ya. Terima kasih Om Aiman. Nah ini Aiman Wicaksono ya dari Kompas TV ya. Terima kasih Om Aiman sudah mewawancarai pihak BRIN terkait inovasi karya anak bangsa sendiri yang fenomenal, yakni Nikuba. Kalau pihak BRIN masih enggan datang dan membuktikan sendiri inovasi Nikuba tersebut, lebih baik BRIN dibubarkan saja karena memakan APBN dengan sia-sia. Tidak memotivasi dan memfasilitasi inovasi karya anak bangsa sendiri, just simple no rumit. Nah ini saya melihatnya ada beberapa fallacy di sini ya. Kita lihat pertama equivocation itu ya, apa tadi, karya anak bangsa ya, ini kan sesuatu yang kedengarannya bombastis ya, fenomenal ya, bombastis ya. Kemudian ini juga tidak memotivasi dan memfasilitasi inovasi karya bangsa. Jadi ini mungkin lebih ke arah ad hominem ya, jadi memberikan cap pada karakter orang. Nah, kemudian ini, kalau pihak BRIN masih enggan datang dan membuktikan sendiri inovasi Nikuba tersebut ya. Jadi, seakan-akan BRIN itu memiliki tanggung jawab untuk membuktikan. Nah, ini disebut burden of proof, fallacy, sesat pikir, beban untuk pembuktian. Pihak yang mengajukan klaim, sebetulnya itulah yang harus melakukan pembuktian. Bukan orang yang mendengarkan atau orang yang mempertanyakan. Ya, dalam kasus Nikuba ini, setahu saya pihak BRIN bukan pihak yang menginisiasi atau memulai polemik ini kan. Pihak BRIN itu hanya diminta opininya oleh media, kemudian mereka mengajukan opini tersebut. Tapi mereka tidak punya tanggung jawab untuk membuktikan. Justru yang mengklaim diri sebagai penciptanya itulah yang harus membuktikan. Jadi burden of proof-nya itu berada di Pak Arianto ini. Nah, tapi masalahnya Pak Arianto sendiri kan tidak pernah bersedia membuka isinya alat itu. Dan tentu saja kita bisa mengerti ya. Jadi dari berita terakhir itu, beliau mengatakan dia hanya mau membuka rahasianya itu kalau dia dibayar 15 miliar. Nah, sekarang kalau ternyata sudah dibayar 15 miliar, kemudian dibuka, ternyata isinya biasa-biasa saja, ternyata hanya elektrolisis biasa misalnya, dia bersedia mau mengembalikan nggak 15 miliar itu kan, begitu. Jadi tanggung jawabnya itu ada ke pihak yang mengklaim diri sebagai pencipta. Dia yang harus membuktikan sebetulnya. Oke, kita lihat lagi ya. Seharusnya BRIN menjadi wadah bagi para penemu temuan teknologi baru agar bisa diuji, dikembangkan dan digunakan dengan sempurna, serta dimanfaatkan untuk bangsa. Tapi ini kok kesannya BRIN hanya sebagai hakim mana yang boleh, tidak boleh dikembangkan. Padahal belum menguji apakah temuan itu valid atau tidak. Kan konyol. Yang mau saya tunjuk adalah ini ya. BRIN hanya sebagai hakim mana yang boleh, tidak boleh dikembangkan. Dalam kasus Nikuba ini, saya tidak pernah mendengar satupun statement dari BRIN yang mengatakan itu tidak boleh dikembangkan. Bahkan yang saya dengar sendiri adalah bahwa pihak BRIN itu bahkan membuka diri ya, kalau mau datang silakan. Ya, mereka bersedia untuk diskusi, tapi mereka tidak akan mengambil inisiatif. Karena mengambil inisiatif itu adalah di pihak yang
mengklaim diri sebagai pencipta. Kalau dia ingin meyakinkan orang lain, dia yang harus berupaya memang. Dia yang harus mengeluarkan effort lebih, gitu ya. Nah, ini melebih-lebihkan. Jadi posisi dari pihak lawan, kalau saya boleh menyebut istilah lawan, itu ditarik terlalu ekstrim, ya. Kemudian diserang, ya, karena lebih mudah menyerang posisi yang ekstrim, ya, ketimbang posisi yang agak netral. Jadi kalau BRIN itu bisa diberikan cap sebagai pihak yang melarang mengembangkan, wah tentu itu akan lebih mudah diserang kan. Memang tidak seharusnya dia melarang, dia tidak punya kapasitas. Ini adalah sesat nalar atau logical fallacy yang disebut straw man. Jadi straw man itu adalah menciptakan image yang terlalu lebih ekstrim dari image yang sebenarnya. Ya, dalam hal ini, memang BRIN itu tidak akan mengambil inisiatif untuk mengembangkan ini, tapi tidak pernah melarang. Gitu. Saya melihat ini sebagai straw man. Nah, itu adalah sebagian dari logical fallacy yang bisa saya lihat, ya, dari sisi saya. Tentunya mungkin masih banyak lagi, ya. Kita tidak punya waktu untuk membahasnya, tapi intinya di sini saya tidak mengatakan bahwa saya itu setuju atau tidak setuju dengan Nikuba itu, ya. Tapi adalah hanya ingin menciptakan suatu awareness dalam melakukan debat. Semua orang itu bisa melakukan logical fallacy, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Saya rasa hal-hal seperti ini tidak bisa dihilangkan dan akan selalu menjadi bagian dari debat publik seperti ini. Demikianlah saya rasa sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga ini memberikan informasi tambahan dan bisa membuka wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di topik berikutnya.